Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di mapel etika profesi. Hari ini kita akan kaji terkait dengan profesi di sektor industri jasa keuangan. Nah, di pembahasan hari ini kita akan kaji apa itu profesi ya, dan apa saja sih profesi yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan. Nah, yang pertama di sini kita harus membedakan dulu bedanya profesi dan pekerjaan, karena tidak setiap pekerjaan itu disebut dengan profesi kayak gitu ya. Bedanya apa sih pekerjaan dengan profesi? Nah, kalau pekerjaan itu tidak harus dilatar belakangi oleh background pendidikan yang sesuai, tetapi kalau profesi itu harus dilatar belakangi dengan background pendidikan yang sesuai ya. Itu secara globalnya perbedaan antara profesi dan pekerjaan. Dan di sini untuk profesi itu sendiri kita ambil dari dua pengertian ya, ada dari bahasa Inggris, ada juga dari bahasa Latin. Nah, kalau untuk bahasa Inggris ini diambil dari kata profession, sedangkan dalam bahasa Latinnya adalah professius ya, dimana artinya adalah mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Nah, jadi gitu ya bedanya antara profesi dan pekerjaan. Jadi kalau profesi harus dilatar belakangi dengan background pendidikan yang sesuai kayak gitu ya. Dan profesi itu tidak setiap orang bisa, tetapi kalau pekerjaan kayak gitu ini dimodalkan ataupun dilandasi oleh keinginan saja itu sudah cukup. Nah, seperti Ibu contohkan kayak tukang cuci, kayak gitu ya, tukang nyapu kayak gitu tuh, itu termasuknya pekerjaan bukan profesi. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan background pendidikan. Yang kedua juga dilandasi hanya sebatas keinginan saja. Jadi setiap orang itu sebenarnya bisa melakukan pekerjaan itu kayak gitu ya. Tapi kalau profesi itu memang tidak setiap orang bisa menjalankan atau mempunyai profesi. Kenapa? Karena memang harus didukung dengan background pendidikan yang sesuai. Contohnya kayak guru kayak gitu. Itu tidak bisa kalau dilakukan oleh seseorang yang cuma pengen saja, kalau tidak dibarengi dengan background pendidikan. Ataupun dokter kayak gitu tuh. Dokter nggak bisa hanya sekedar ingin saya pengen jadi dokter kayak gitu tuh, dia lulusannya contoh kayak gitu lulusan akunting kayak gitu, nggak bisa. Jadi memang harus dibarengi dengan background pendidikan yang sesuai, yaitu jurusan kedokteran nanti bisa menjadi dokter kayak gitu ya. Contohnya teman-teman antara perbedaan profesi dan pekerjaan. Bisa dipahami ya sampai sini untuk profesi? Nah, baik, pada umumnya Ibu merujuk di sini ya. Jadi ciri-ciri profesi itu bisa Ibu ambil dari dari George ya. Jadi George ini ada 5 yang dijadikan rujukan bahwasanya bisa dikatakan profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Artinya keahlian dan keterampilan yang didapatkan itu dari pendidikan ataupun dari pelatihan ya. Yang kedua, adanya kaidah atau standar moral yang sangat tinggi, di mana biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Jadi biasanya kalau yang disebut dengan profesi biasanya ada kode etik profesi tersendiri kayak gitu tuh. Kalau memang organisasinya guru, kode etik guru seperti apa. Kalau yang memang dianya akuntan, ada kode etik akuntan seperti apa. Jadi memang ada kaidah ataupun standar moral yang berlaku. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya apa? Jadi setiap pelaksanaan profesi itu harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat kayak gitu tuh. Jadi harus mengutamakan kepentingan publik dulu daripada kepentingan pribadi. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Nah, di sini artinya adalah setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat ya. Terakhir, dari ciri profesi adalah
kaum profesional. Artinya biasanya dalam suatu profesi itu menjadi anggota dari suatu profesi. Ada perkumpulannya kayak gitu ya. Kalau profesi kayak gitu. Contohnya kayak kalau dokter kan IKADI kayak gitu, Ikatan Dokter Indonesia kayak gitu. Kalau guru kan ada forumnya, itu namanya PGRI kayak gitu, Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana yang disebut dengan profesi itu biasanya ada wadahnya ataupun ada organisasinya ya. Itu ya ciri menurut Georgi Arteri dikatakan profesi. Jadi adanya pengetahuan khusus, adanya kaidah standar moral, mengabdi pada kepentingan masyarakat, adanya izin khusus, dan yang terakhir adanya organisasinya kayak gitu tuh, ataupun ada wadah profesional, anggota-anggota yang terdiri dari profesi-profesi tersebut kayak gitu ya. Ini terkait dengan ciri dari profesi. Baik, selanjutnya tadi kita bahas sudah terkait dengan ciri-ciri. Berikutnya kita akan bahas apa sih syarat pekerjaan dikatakan sebagai profesi. Karena tadi kan kita sudah membedakannya antara pekerjaan dan profesi. Kalau pekerjaan itu hanya didasari dengan keinginan saja, sedangkan kalau profesi itu harus dibarengi dengan background pendidikan dan kemampuan kayak gitu ya. Nah, di sini dikatakan sebagai profesi, syarat yang pertama adalah melibatkan kegiatan intelektual ya. Yang kedua, menggeluti satu bidang tubuh ilmu yang khusus. Artinya tidak semuanya dikaji kayak gitu tuh, hanya satu bidang khusus saja di mana dia profesional dalam satu bidang tadi ya. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alami dan bukan sekedar latihan. Artinya kalau otodidak kayak gitu itu nggak masuk ya dalam dikatakan profesi gitu. Kalau bahaya sekali kalau dokter otodidak kayak gitu tuh ya, itu nanti hampir sama dengan Mbah Dukun ya. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Artinya biasanya dalam pekerjaan dikatakan profesi itu ada jenjang karir, di mana dalam suatu unit profesi nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi seorang contoh atasan ataupun menjadi seorang manajer dan lain sebagainya. Pasti ada jenjang karir di mana dimulai dari start awal sampai nanti naik ke atas kayak gitu ya. Itu kalau ciri yang keempat. Selanjutnya ciri yang kelima adalah menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Artinya ya tadi itu dikatakan profesi kalau memang dia ada kontrak kerjanya kayak gitu tuh ya, dari dari masa sekian sampai masa sekian itu apa dulu sampai terus nanti ada kalau sudah mencapai sekian nanti jadi apa kayak gitu. Itu sampai dengan di tahap ya permanen tadi, yaitu artinya kerjanya seumur hidup ataupun enggak kontrak kayak gitu ya. Yang ke-6, syarat dikatakan profesi adalah mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ya jelas yang ini. Yang ke-7, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Ini sama ya kayak tadi ciri yang kelima, yaitu ada wadahnya tadi ya. Jadi syarat pekerjaan dikatakan sebagai profesi itu harus mempunyai wadah ataupun organisasi ataupun naungan yang tadi ya. Dan yang ke-8 yaitu menentukan baku standar sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Jadi pekerjaan dikatakan sebagai profesi. Yang terakhir adalah dia itu harus punya kode etik ya. Ini adalah syarat pekerjaan dikatakan suatu profesi ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu profesi apa aja sih yang masuk dalam sektor industri jasa keuangan. Nah, yang pertama yang akan kita kaji adalah akuntan. Nah, untuk akuntan ini adalah profesi di sektor industri jasa keuangan ya. Dimana untuk akuntan sendiri ini adalah praktisi akuntansi yang merupakan ahli dalam pengukuran, pengungkapan, pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang membantu manajer, investor, otoritas pajak dan membuat keputusan lain terkait dengan alokasi sumber
swadaya ya. Ini terkait dengan akuntan ya. Jadi profesi yang pertama dari sektor industri jasa keuangan yaitu akuntan. Nah, untuk akuntan sendiri ini ada 4 ya, ada akuntan manajemen, ada akuntan publik, ada akuntan pemerintah, ada akuntan pendidik. Nah, mungkin kalau untuk materi khususnya sudah dibahas ya di mapel dasar-dasar akuntansi, jadi ibu nggak terlalu membahas terkait dengan profesi akuntan itu sendiri ya. Jadi intinya kalau untuk pengertian akuntansi sendiri itu kan udah dibahas ya di mapel lain kayak gitu. Jadi ibu hanya menjelaskan bahwasanya seorang akuntan itu masuk pada profesi sektor industri jasa keuangan ya. Yang kedua yaitu aktuaris. Nah, untuk aktuaris ini adalah profesi yang sebenarnya sangat jarang ya. Kenapa? Karena memang aktuaris ini terhitung banyak sekali syarat-syaratnya sehingga untuk menjadi aktuaris itu rada sulit kayak gitu. Nah, di sini untuk aktuaris sendiri ini adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Nah, ini pengertian dari aktuaris ya. Jadi memang dia itu ahli untuk mengaplikasikan teori serta praktek yang ada di lapangan ini ya. Jadi di sini untuk seorang aktuaris, kalau mau menjadi seorang aktuaris dia itu harus lulus di 10 mata ujian. Nah, ini kan lumayan ya, rada ini. Jadi rada jarang untuk profesi aktuaris, tapi ini masuk pada sektor profesi yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan. Baik, yang ketiga yaitu konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini hampir sama dengan pengacara ya, dimana konsultan hukum ini salah satu profesi yang dibutuhkan di sektor industri jasa keuangan. Kenapa? Karena memang biasanya kan terkait dengan keuangan itu banyak sengketa-sengketa kayak gitu tuh ya, karena memang vital sekali terkait dengan keuangan, makanya perlu sekali adanya itu pengacara tadi ya. Itu profesi yang ketiga. Selanjutnya yang keempat ada notaris. Nah, untuk notaris ini adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan keterangan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Ya, artinya notaris ini memang difungsikan untuk membuat apa? Membuat akta-akta autentik tadi ya, gitu tuh. Terkait dengan surat menyurat ataupun perizinan. Itu tugasnya notaris. Yang kelima yaitu penilai. Nah, untuk penilai ini adalah profesi yang masuk dalam sektor industri jasa keuangan, di mana fungsinya adalah untuk menilai ataupun menaksir objek jual beli. Nah, untuk penilai ini biasanya di kita kayak gitu tuh ya, banyak digunakan di dalam bidang kayak tanah dan bangunan kayak gitu tuh ya. Terus juga peralatan-peralatan besar gitu. Terus ini biasanya menggunakan penilai kayak gitu tuh untuk sebagai jembatan antara si penjual dan si pembeli kayak gitu. Yang keenam ada broker. Nah, untuk broker ini adalah profesi yang bertugas membantu menjembatani atau sebagai mediator dalam transaksi jual beli. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah biasanya kan di pasar modal. Nah, di pasar modal itu si broker ini membantu transaksi jual beli. Jadi banyak orang-orang yang memang awam terkait dengan pasar modal kayak gitu. Nah, yang menjembatani itu ini adalah broker tadi ya. Karena biasanya broker ini merekomendasikan bagus tidaknya terkait dengan nilai jualnya. Ini ya terkait dengan profesi yang keenam yaitu broker. Nah, di mana broker ini pekerjaan yang berbasis komisi ya, sehingga besar pendapatannya itu tergantung dari intensitas dalam melaksanakan transaksi tadi ya. Jadi kalau ibarat banyak yang menggunakan jasa broker kayak gitu, maka pendapatannya pun akan semakin banyak gitu, karena memang jadi tergantung dari para kliennya kayak gitu kalau untuk broker.
Baik, selanjutnya profesi ketujuh yaitu pengelola dana. Nah, untuk pengelola dana, ini adalah orang yang melakukan pembentukan portofolio investasi dengan melakukan jual beli saham dan obligasi ya. Jadi sebenarnya untuk dasarnya pengelola dana ini atau kita bisa sebut dengan manajer investasi ya. Ini hampir sama dengan broker, namun letak bedanya itu kalau broker itu berdasarkan perintah ya dari nasabahnya kayak gitu tuh. Sedangkan kalau manajer investasi atau pengelola dana ini biasanya berdasarkan perintah diri sendiri gitu ataupun perorangan ya. Ini terkait dengan bedanya broker dengan pengelola dana ya. Nah, syarat untuk menjadi pengelola dana ataupun manajer investasi ini harus mendapat izin dulu ya dari wakil manajer investasi, dan untuk menjadi pengelola dana juga harus mempunyai gelar CFA ya, untuk biasanya menjadi nilai plus kayak gitu tuh, agar orang lain tertarik dengan usaha yang kita jalankan, yaitu mengelola dana dari portofolio ya. Untuk portofolio sendiri ini adalah komponen investasi yang dimiliki oleh lembaga ataupun perusahaan ya. Jadi untuk pengelola dana sendiri ataupun profesi ini sebenarnya tantangannya luar biasa ya, besar sekali. Kenapa? Karena jika dana itu kecil kayak gitu tuh, jadi pengelolaannya tidak akan optimal dan tentunya tidak akan menarik investor untuk ikut gabung ya bersama kita. Ini terkait dengan profesi pengelola dana ya. Yang ke-8 dari profesi sektor industri jasa keuangan adalah marketing. Nah, untuk marketing ini adalah profesi yang bertugas memasarkan produk. Nah, untuk profesi marketing ini tentu sekali ya memerlukan kesabaran, keuletan, ketekunan, dan biasanya emang orang-orang marketing ini harus bisa meyakinkan para audien ataupun para nasabahnya untuk mempengaruhi sehingga mereka mau kayak gitu tuh menggunakan jasa ataupun produk kita ya. Jadi itu tugas untuk menjadi seorang marketing itu tidak mudah, tapi biasanya di dalam suatu perusahaan banyak sekali merekrut tenaga marketing kayak gitu tuh ataupun bagian marketing. Kenapa? Karena memang marketing adalah ujung tombak dari suatu usaha gitu. Untuk memasarkan produk itu perlu sekali banyak orang marketing sehingga produk ataupun jasa kita itu bisa tersalurkan, bisa terinformasikan kepada banyak orang ya. Ini terkait dengan 8 profesi di sektor industri jasa keuangan ya teman-teman. Mungkin itu aja pembahasan kita hari ini terkait dengan profesi sektor industri jasa keuangan. Jadi teman-teman harus paham apa itu profesi, apa itu bedanya profesi dan pekerjaan, ciri-ciri profesi itu seperti apa, syarat-syarat dikatakan profesi itu seperti apa, dan apa aja yang termasuk ke dalam profesi sektor industri jasa keuangan ya. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.